Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Senang sekali sore hari ini saya Firgi Randa kembali hadir menjumpai Anda di Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Seperti biasa kami akan mengajak Anda semua untuk menyimak kajian-kajian Islam dengan tema yang sangat menarik tentunya. Dan pada kesempatan di sore hari ini tema yang kami angkat terkait dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu pentingnya harta yang halal dan berkah. Nah, kita akan mengulas nantinya bagaimana kategori harta yang benar-benar bisa bermanfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat. Nah, kita akan mengulasnya bersama dengan narasumber kami yang telah bergabung di sore hari ini bersama Ustadz Zikri Hatami S.Hub MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya. Iya. Baik, tema kita sore hari ini sangat menarik sekali terkait dengan rezeki juga Ustaz ya. Iya, benar. Terkait dengan harta ini yang bagaimana nanti kita akan ulas juga kategori harta yang halal dan barokah ini seperti apa dan grade yang haramnya juga nanti seperti apa. Iya. Baik, seperti biasa saudara di segmen pertama ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu tausiah singkat dari Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pemirsa jamaah TVRI dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur atas rahmat, taufik, hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan kepada kita nikmatnya, taufiknya, hidayahnya, sehingga dengan itu kita bisa sampai saat ini merasakan nikmat sehat. Terutama sehat itu kita gunakan untuk mencari harta yang halal dan berkah. Begitu juga selawat beserta salam, tak lupa selawat dan salam kita ini kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, para pengikutnya, keluarganya hingga akhir zaman. Dan semoga para jamaah yang semuanya sedang menonton siaran ini mendapatkan keberkahan dari Allah dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terkait tema yang akan kita bahas pada saat ini sangat penting sekali dan sangat urgent sekali untuk kita ulas dan kita kaji. Karena ini berkaitan dengan hidup berkah dan manfaat selama kita berada di dunia. Bahkan efeknya bukan hanya nantinya di dunia saja. Bahkan ketika kita salah dalam mencari makan makanan yang halal ataupun makan makanan yang haram, itu efeknya nanti juga akan membawa kita kepada kesengsaraan yang ada di akhirat. Oleh karenanya, ingin sekali saya membahas terkait tema ini karena ini tema sangat bagus untuk diangkat. Saya mulai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang mana Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda di dalam sebuah hadisnya yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-halalu bayyinun. Perkara yang halal itu jelas. Wal haramu bayyinun. Dan begitu juga perkara yang haram pun jelas. Wa bainahuma umurun musytabihat. Di antara dua perkara itu ada yang halal tadi, juga ada yang haram. Di antara dua perkara itu ada perkara syubhat yang tidak jelas dari mana asal usulnya. Kemudian Nabi melanjutkan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Mana orang-orang itu banyak gak tahu perkara syubhat ini. Pada akhirnya ketika mereka sudah nyaman dengan perkara syubhat, akhirnya mereka juga akan selangkah lebih dekat nyaman kepada perkara yang haram. Nah, oleh karenanya di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW ingin memberitahukan kepada kita terlebih dahulu sebelum kita berbicara akan bagaimana memperoleh harta yang halal, kita harus tahu dulu, mengenali dulu apa itu halal, apa itu haram, bahkan apa itu syubhat.
halal itu jelas. Mungkin kalau kita definisikan halal itu segala yang Allah larang, segala yang Allah halalkan, Allah bolehkan kepada kita untuk memakannya. Sudah jelas makanan yang halal. Kemudian setelah itu ada makanan yang haram, ada yang haram. Haram juga itu, yaitu sesuatu yang Allah larang kepada kita sehingga kita pun tidak boleh mengkonsumsinya, bahkan mendekatinya sekalipun. Nah, yang banyak orang tidak tahu ini para hadirin, yaitu perkara syubhat. Jadi antara halal dan syubhat. Halal dan haram itu di tengah-tengahnya ada syubhat. Apa sih itu syubhat itu? Syubhat itu adalah perkara yang asal usulnya tidak jelas. Kita contohkan, kita sedang berada di rumah teman, kemudian di rumah teman-teman kita tuh sedang mengadakan sebuah pertemuan, dan di situ dihidangkan makanan. Ketika kita datang, yang namanya rumah teman ya, kita datang tanpa ditawar pun kita langsung makan. Dan ternyata pas kita tanya, ini makanan punya siapa? Tuan rumahnya bilang, "Nggak tahu." Loh, terus ini kan rumahnya kamu, rumah kamu, kok makanan ini nggak tahu ini punya siapa? Saya nggak tahu ini punya siapa, saya nggak ada nyiapin makanan, menghidangkan makanan. Kita kan cuman pengen ngumpul sebentar, tahu-taunya ada makanan. Akhirnya tanya-tanya sama temen yang ini, temen yang itu, nggak ada jawaban sama sekali. Akhirnya ketika mereka dia makan itu, hukum makanan itu syubhat. Nggak tahu asal usulnya dari mana. Jadi antara halal, nggak halal, haram pun belum tentu haram. Nah, jadi perkara yang seperti ini yang seringkali menurut orang-orang pada zaman sekarang, nantinya mereka nyaman. Kan ada makanan, ya udah makan aja, udah ini rumah ente, rumahnya kamu ya kan, ini rumahnya kamu. Akhirnya kamu kalau ini udah rumah, pasti ini rumah punya kamu. Enggak, ini bukan punya saya, itu bukan punya saya. Tapi orang-orang sekarang kan udah punya ente, udah gampang. Yang penting makan dulu ya kan. Kayak gitu ya kan biasanya Bang ya. Nah, akhirnya dengan hal yang seperti itu mereka nyaman. Dan ketika mereka nyaman dengan perkara syubhat, dikhawatirkan akan menyerempet kepada perkara yang haram. Ya. Jadi perkara syubhat itu kata Nabi Muhammad efeknya sangat nyata bagi kehidupan kita. Nah, apalagi perkara yang haram. Jadi ya, ngerti ya? Jadi pada saat ini di lanjutan hadis itu Nabi melanjutkan daripada hadisnya, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam sebuah tubuh manusia, jasad manusia itu ada segumpal darah. Idza soluhat soluhal jasadul kulluh. Kalau segumpal darah ini baik, maka anggota tubuh itu akan ikut menjadi baik. Wa iza fasadat apabila itunya segumpal darah itu tidak baik, maka anggota tubuh juga ikut nggak baik. Kemudian dijelaskan sama Nabi, ala wahyal qalbu. Segumpal darah itu apa? Itu adalah hati. Nah, akhirnya apa kaitannya dengan apa yang akan kita bicarakan pada saat ini? Yaitu pada saat kita mencari harta, memperoleh harta yang kita kumpulkan, kekayaan yang kita kumpulkan, itu pada hakikatnya itu cuman materi saja. Manfaatnya untuk kita berada di dunia saja. Tapi manfaat sejatinya dari harta yang kita peroleh, harta yang kita ambil, yang kita cari, yang kita usahakan, itu sejatinya untuk menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebanyak apapun harta itu, tapi kalau dia tidak baik untuk dirinya, dalam artian ketika harta itu tidak ada manfaatnya untuk dia, nantinya dia juga tidak akan bisa mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta yang dia peroleh tersebut. Nah, dari harta yang bermanfaat itu bisa kita katakan harta yang berkah. Harta yang berkah itu apa? Harta yang berkah itu yaitu
kita tahu dulu apa itu berkah. Yes. Berkah itu adalah ziyadatun fil khair. Bertambahnya di dalam kebaikan. Nah, ketika seseorang memperoleh harta yang berkah, maka harta orang tersebut adalah bertambah selalu kebaikan manfaat dari harta yang ia peroleh. Jadi patokan harta itu manfaat atau tidaknya bukan dari banyaknya harta, banyaknya uang, banyaknya bangunan rumah yang kita punya, tanah yang kita punya, bahkan mobil, koleksi mobil yang kita punya. Bukan itu yang kita harapkan daripada harta yang kita kumpulkan. Tapi yang selalu kita harapkan pada saat ini yaitu para hadirin, harta yang berkah. Sedikit tapi manfaat. Nanti dari sedikitnya harta ini kita akan merasakan daripada manfaat-manfaat rohani kita, spiritualitas kita, kemudian kolbu kita akan menjadi tenang. Bahkan hati kita dengan harta yang sedikit itu dan berkah itu akan mudah untuk kita infakkan, kita sodakohkan. Sebagaimana kita tahu ketika orang sudah menginfakkan hartanya, mensodakohkan hartanya, kata Nabi Muhammad, la yang kusu malun min sodakotin bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Kata Nabi Muhammad, tidak akan berkurang sedikit pun harta yang kita sedekahkan, bahkan akan bertambah, bertambah. Sampai 3 kali Rasulullah SAW itu menjelaskannya kepada kita. Akhirnya pada hadirin, saat ini kita tahu, kita peroleh harta kita suci harta kita, sebanyak apapun harta yang kita peroleh, dari pekerjaan yang tentunya mungkin asal-usulnya tidak jelas. Hartanya kita peroleh dari pekerjaan yang kita tahu ini ada ribanya. Atau tahu-tahu harta yang kita peroleh ini dari hasil korupsi. Waliyadzubillah, kita nggak tahu. Nah, kemudian harta itu kita beri nafkah kepada istri kita, anak kita, kemudian orang-orang di sekitar kita. Maka memang menurut kita, sebagai seorang bapak, seorang manusia, yang penting saya sudah melakukan kewajiban saya sebagai suami. Saya sudah memberikan nafkah saya. Tapi memang betul dia sudah melaksanakan haknya dia sebagai suami memberikan nafkah. Tapi ada yang dia hiraukan dari itu, yaitu memperoleh hartanya bukan melalui cara yang halal. Nah, jadi bagaimana ketika kita memperoleh harta yang berkah, yang halal, maka efek positif akan terus berdatangan kepada keluarga, kepada diri sendiri. Tapi kalau harta itu kita peroleh dengan cara yang haram atau syubhat tadi kita katakan, maka itu juga akan efeknya kepada hal-hal yang buruk kepada diri sendiri kita, yang selalu menghantarkan kepada keburukan-keburukan terus. Bagaimana kita tahu tadi dalam hadis Nabi Muhammad tadi, yaitu ada segumpal darah, yaitu hati. Kalau hati itu kita susupi dengan gizi yang asal usulnya dari yang haram, akan rusak. Akan rusak. Jadi seluruh anggota tubuh itu akan ikut. Ketika hati rusak, anggota tubuh itu akan membawa orang yang makan itu ingin terus berbuat keburukan. Dikit-dikit, ya udahlah nggak apa-apa, nggak sholat, nyantai dulu. Nggak apa-apa lah nggak puasa, atau nggak apa-apa lah bohong dulu. Nah, ini efeknya dari makan makanan yang haram. Oleh karenanya para hadirin, untuk saat ini insya Allah akan dibahas pada segmen yang berikutnya. Baik Ustadz. Jadi sebenarnya untuk masalah harta ini tergantung dari bagaimana cara kita mencarinya Ustadz ya. Dan kita harus tahu juga bagaimana syariat Islam menyadarkan kita terkait dengan halal, haram, dan subhat tadi Ustadz ya. Kalau kita sudah tahu dasarnya, sebenarnya udah bisa nih memilih pekerjaan yang sesuai dengan karakter kita. Betul. Kita akan mengulas lebih lengkap lagi saudara. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri akan segera kembali untuk Anda.
Baik, terima kasih saudara masih bersama kami di Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di sore hari ini, tema yang kami angkat adalah pentingnya harta yang halal dan berkah. Masih bersama dengan Ustadz Zikri, kita akan mengulas tema kita di sore hari ini. Nah Ustadz, perkara terkait dengan halal, haram, dan juga subhat tadi, sebenarnya dasar yang harus kita pahami tadi pengertian dari itu tadi Ustadz ya. Iya. Nah, kalau misalkan kita sudah memahami ini Ustadz, tapi kenyataan di lapangannya, Realitanya ya. realitanya ini memang kebanyakannya yang subhat ini Ustadz. Bagaimana solusi kita agar kita menghindarinya Ustadz? Oke. Boleh saya mulai Bang ya? Boleh, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil amin, sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin pemirsa TPRI dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah, bagaimana kita bisa menyikapi daripada cara agar bisa memperoleh harta itu benar-benar halal dan jauh dari kata syubhat dan haram. Ya. Nah, sebelum kita jelasin daripada perkara yang bisa mendatangkan halal itu, kita tahu dulu, terlebih dahulu kita harus tahu bagaimana manfaat efek positif ketika kita dapatkan harta halal dalam kehidupan diri kita. Di antaranya ketika kita memperoleh harta yang halal, kita akan bisa mendatangkan ketenangan hati, tentramnya jiwa. Oke, ketenangan hati berarti Ustadz ya. Oke. Ketenangan hati. Siap. Dan tentramnya jiwa kita. Kita peroleh harta dengan yang halal, cara yang halal. Kemudian kita makan, kita konsumsi dengan harta tersebut, maka itu akan membuat diri kita, jiwa kita ke dalam kebaikan-kebaikan yang tentunya kebaikan itu juga akan membuat hati kita tenang. Oke. Kalau sudah harta halal, hati pun bisa menjadi tenang. Nggak ragu, nggak timbul was-was, nggak timbul keraguan. Duh ini gimana ini saya tahu ini harta nggak tahu jelas bagaimana. Tapi tidak apa-apalah daripada orang yang ada di rumah nggak makan kan. Tapi di dalam dirinya itu timbul was-was. Dan dia akan selalu dihantui oleh rasa was-wasnya itu. Karena ini harta nggak halal gitu kan. Atau syubhat. Bahkan kita tahu nanti ketika kita berada di padang mahsyar, seorang kepala keluarga akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nafkah yang mereka berikan kepada keluarga. Itu yang kita khawatirkan. Jadi di dunia saja kita sudah dihantui dengan perasaan seperti itu, maka bagaimana nanti kalau kita sudah mendengar bahwa kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti tidak menimbulkan ketenangan dalam diri kita. Nah, kalau kita bisa mendapatkan harta yang halal, akan datang tentramnya hati jiwa, kita akan tentram. Kemudian yang kedua, akan mendatangkan keberkahan untuk keluarga kita. Ya, keberkahan untuk keluarga kita tentu bagaimana kita mencari harta yang halal, sumber yang halal, itu akan menjadi ladang pahala yang sangat besar untuk diri kita. Arti dari hartanya itu akan mendatangkan sumber pahala yang begitu berlimpah. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seorang hamba yang menyibukkan dirinya untuk mencari nafkah kepada keluarganya dan mereka pulang memberi hasil daripada nafkah itu, maka digolongkan termasuk orang yang sedang beribadah. Jadi kan besar pahalanya. Jadi besar pahalanya orang yang sedang mencari keberkahan itu kan. Nah, kemudian manfaatnya juga dari orang yang yang mendapatkan harta yang halal itu, mereka ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doanya insya Allah cepat
naik ke langit, tembus ke langit. Karena apa? Karena ada sebuah hadis ini, Bang, dari Nabi Muhammad SAW. Iya. Ini ada seorang sahabat datang mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ada seseorang yang berdoa minta ini, minta itu, macam-macam mintanya sama Allah. Kita tahu bahwa makanan yang dia makan sehari-hari dari hasil yang haram. Minumannya pun sama dari hasil yang haram. Kemudian pakaian pun yang dia kenakan itu adalah pakaian yang haram. Maka bagaimana doa akan bisa dikabul? Kata Rasulullah, ya memang bagaimana doa itu bisa dikabul sedangkan pakaian yang dia digunakan pada saat berdoa, makanannya itu dari sesuatu yang haram. Dan kita tahu nantinya doa yang kita panjat sama Allah itu pastinya tidak dikabulkan oleh Allah karena sebab kita memilih makanan yang tidak baik ya. Nah, itu manfaatnya dan mudorotnya ya kan? Iya. Nah, manfaat dan mudorotnya. Kemudian terkait bagaimana cara kita bisa menjaga diri kita dari perkara yang syubhat tadi. Karena kita tahu ketika kita sudah nyaman dengan perkara syubhat, maka akan lebih condong kepada yang haram, membawa kita kepada yang haram. Jadi ketika kita sudah nyaman kepada perkara syubhat ini akan membawa kita kepada perkara haram. Dan lebih takutnya kita nanti nyaman di perkara yang haram tadi. Nanti stuck di situ, Bang. Takutnya kan di situ kayak gitu. Sudah nyaman tadi Ustaz ya. Nah, jadi kalau udah nyaman itu udah bahaya. Nah, biasanya kalau orang sudah nyaman pada satu hal, satu tempat, satu keadaan, mereka itu untuk lepas dari keadaan itu sangat sulit. Nah, jadi bagaimana caranya? Yang pertama, kalau seandainya para hadirin hadirat sekalian sudah berada pada titik itu, maka ingat janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berhijrah untuk meninggalkan dari perkara yang halal menuju perkara yang haram itu tentu tidak mudah. Tapi ada janji Allah, Allah akan bantu. Allah akan bantu. Allah akan bantu. Oke. Jadi sesuai dalam ayat Quran itu Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang kata Allah yang sedang berjihad. Berjihad itu kan identiknya orang perang menggunakan pedang, menggunakan senapangda. Bukan berjihad itu, tapi ada jihad yang lebih besar kata Rasulullah, melawan hawa nafsu kita. Termasuk kita berpindah dari keadaan yang sudah nyaman, kita tahu itu keadaan tidak baik, tapi itu sulit. Nah, tapi kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sedang berjihad, bersusah payah, berjuang mati-matian di dalam agama kami ini, maka kami akan tampakkan jalannya kepadanya. Jadi kita jangan khawatir. Pada saat kita ingin berpindah dari satu hal ke hal yang lain, kita tahu hal yang ingin kita pindah itu adalah hal yang sangat berat untuk kita lepaskan. Tetapi perkara hal-hal yang keadaan yang baik ini akan mendatangkan ridho dan rahmat Allah kepada kita. Ya kan? Allah ridho kepada kita di dunia, hidup kita akan senang. Benar. Tapi kalau Allah tidak ridho sama kita, bagaimana mau senang? Ya kan? Di dunia saja Allah tidak ridho, bagaimana nanti kalau di akhirat? Waliyadzubillah. Pada akhirnya kita tahu bagaimana cara kita bisa berpindah dan menjaga diri kita dari perkara syubhat. Yang pertama, mari kita peroleh harta kita dari hal yang haram. Dari astagfirullahaladzim, mohon maaf. Dari perkara yang halal. Dari cara yang halal. Contoh, kita ketika mencari uang, kita niatkan pada saat kita bangun tidur, kita niatkan, ya Allah, aku ingin keluar dari rumah ini, meninggalkan anak istri saya, tentu untuk mencari harta yang halal. Ya Allah, tolong kau bantu aku untuk bisa mencari harta yang halal agar aku bisa memberikannya kepada anak istriku. Kemudian setelah itu yang bisa kita lakukan pada saat kita sudah ingin menghindari perkara yang syubhat itu, yaitu dengan kita menjaga diri kita dari perkara yang haram. Menjaga diri kita dari perkara yang haram. Nah, menjaga diri kita dari perkara yang haram, contoh, seumpama kita tahu kawan kita itu, mohon maaf sekarang nih Bang ya, banyak masyarakat yang sudah terjun kepada judi online.
Nah, kadang-kadang kita tahu kawan kita itu sedang bermain permainan itu kan, Iya. kita tahu itu adalah judi. Mm-mm. Pada akhirnya ketika mereka dapat dapat Jackpotnya. jackpotnya itu ya kan, dapat Iya. jackpotnya, akhirnya bagaimana? Ya kadang-kadang kawan yuk makan, traktir. Oke. Nah kita itu tahu, kita sebagai kawan tahu dia ini nggak kerja, Oke. dia nggak kerja. Hmm. Tapi kok dia dapat duit banyak ini? Dari mana ini? Hmm. Kita tahu dia main judi slot. Hmm. Nah pada akhirnya gimana? Ya kita hindari lah kayak gitu. Oke. Mau makanannya mewah sekalipun, mahal sekalipun, gratis sekalipun, mending kita hindari. Kita tolak baik-baik, mohon maaf saya tidak bisa. Nah dari penolakan ini nanti dari kawan, kau tidak menghargai usaha saya. Sulit lagi ya kan Iya. Bang? Nah itulah hijrah. Oke. Itulah hijrah. Jadi kalau kita tetap bertahan dengan komitmen kita ingin berpindah kepada sesuatu yang baik, Allah akan bantu kita. Oleh karenanya sekali lagi, bagaimana cara kita menjaga diri kita daripada sesuatu yang syubhat, kita hindari yang haram, yang jelas-jelas haram, apalagi nanti kita akan mengenal perkara yang syubhat. Ya. Oke, baik Ustadz. Terima kasih untuk penjelasannya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita sudah punya niat untuk berhijrah, pasti dimudahkan Ustadz ya. Iya. Saya tertarik dengan niat pas ketika bangun pagi itu Ustadz. Jadi pas bangun pagi ternyata kita harus niatkan dengan sungguh-sungguh bahwa niat kita itu untuk mencari sesuatu yang halal Ustadz ya. Iya. Kadang-kadang kita keluar rumah udah ya kayak biasa-biasa aja Ustadz Iya, ya. benar. Tidak terpikir lagi untuk niat kita keluar rumah itu ya sekedar bekerja biasa. Oke, baik. Nah Ustadz, ini kita sudah mendapatkan pertanyaan dari hamba Allah yang ingin bertanya dari pemirsa kita. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Ketika seseorang memiliki niat yang baik, seperti contohnya berangkat haji atau umroh, tapi dengan cara mencari rezekinya itu yang bisa dikatakan menurut pribadi kurang layak untuk digunakan ke hal yang ibadah Ustadz. Nah ini bagaimana sudut pandang Islamnya menyikapinya Ustadz? Oke, boleh saya jawab ya Bang? Boleh, silakan Ustadz. Nah, jadi niat kita itu adalah niat yang baik. Alhamdulillah. Ya. Bagaimana kita tahu sepertiga agama kita itu dalam sebuah hadis Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan, segala upaya itu harus dengan niat. Alhamdulillah kita punya niat baik. Ya. Ingin pergi haji, ingin melaksanakan umroh. Tapi niat kita itu bisa terrealisasikan dengan harta yang kita peroleh dari harta kita katakan harta yang syubhat. Ya. Nah, bagaimana pandangan Islam? Pandangan Islam menyikapi setiap orang yang pergi haji atau umroh dengan harta yang syubhat, apalagi harta yang haram. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu tadi kita katakan bahwa Allah itu maha baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan Allah juga tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ini dalam sebuah hadis adalah. Jadi kata dalam sebuah hadis ini penekanan kepada kita untuk pergi ibadah, melaksanakan ibadah, haruslah dengan yang baik juga. Dari memperoleh harta itu, dari mencarinya. Nah, kalau bisa, toh seandainya kita punya harta yang memang kita tahu ini asal-usul jelasnya, ada asal-usulnya, coba sekali-kali harta itu kita sisihkan, jangan untuk kita untuk keseharian kita atau bagaimana, kita sisihkan ditabung, tapi kita tahu jelas ini kehalalannya. Ya udah kita tabung untuk dana haji atau dana umroh kita. Karena kita khawatirkan memang pada saat kita pelaksanaan ibadah umroh, ibadah kita sah-sah saja. Karena kita sudah datang. Tetapi Allah yang ya'lamu ma fis sudur. Allah yang tahu apa dalam diri kita. Ya kan? Jadi bagaimana agar bisa berkah? Ya harus dengan harta yang halal. Karena tadi kita tahu Allah maha baik dan Allah itu tidak menerima kecuali yang baik-baik. Yang baik-baik juga. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Semoga yang sudah bertanya tadi bisa terjawab untuk pertanyaannya Ustadz. Nah Ustadz,
ketika kita sudah mencari rezeki Ustaz dengan sumber yang insya Allah sudah halal Ustaz. Hah? Tapi terkadang ketika kita mengerjakan pekerjaan ini kan banyak sekali cobaan-cobaan Ustaz. Nah, Nah, salah satunya misalkan penawaran dari lingkungan sekitar kita untuk benar, mengajak kita ke arah benar. yang mungkin subhat tadi. Nah, ini bagaimana membentengi diri kita juga sehingga kayak yang eh, hal-hal yang demikian itu tidak terjadi. Oh, Contohnya misalkan kita, wah kita dapat proyek nih, hmm. proyeknya gede, tapi kalau nggak diambil sayang. Tapi di satu sisi kita penilaian kita sendiri itu masuk kategorinya subhat. Nah ini bagaimana? Nah, jadi kita bicara di dalam ruang lingkup dunia. Ya. Dunia itu seperti fata morgana, Mm-mm. tampak indah Mm-mm. depan mata, ketika didapatkan tidak ada Ya. apa-apa. Itu dunia. Mm-mm. Jadi ketika kita memperoleh harta atau kita dapat tawaran Ya. berupa harta yang sangat berlimpah lah, kita tahu ini bakal dapat cuan banyak ini. Tapi ada apa namanya itu? Maksudnya kita tahu nanti ini harta tapi ndak halal, belum tahu kan Ya. halal atau ndak, atau ini syubhat. Kita Mm-mm. katakanlah syubhat. Mm-mm. Nah, pada akhirnya ketika kita mendapatkan yang seperti itu, kita harus membentengi diri kita terlebih dahulu. Oke. Yang penting pada saat kita dapat proyek seperti itu, kita pikirkan orang yang di rumah. Mm-mm. Jangan kita pikirkan manfaatnya untuk kedepannya di dunia, tapi kita pikirkan itu manfaatnya itu untuk di akhirat. Oke. Baik. Sebagai muslim yang baik, Mm-mm. memikirkan keluarga di dunia itu baik. Mm-mm. Tetapi lebih memikirkan mereka, manfaat mereka untuk akhirat nanti itu sangat jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Oke. Jadi di dunia itu kan kita tahu, Mm-mm. dunia itu cuman tempat kita bernaung sementara saja. Benar, Ustaz. Ya, cuma sementara. Tidak lama-lama, tidak abadi. Kita tahu kita bakal meninggalkan dunia. Nah, yang bakal abadi nanti kita di akhirat. Mm-mm. Nah, sebelum kita mendapatkan kenikmatan akhirat, bagaimana kalau kita dapatkan kenikmatan dunia itu dengan cara yang seperti itu? Mm-mm. Akhiratnya nanti gimana? Ya. Gitu loh. Soalnya kan tadi makanan itu akan berpengaruh, harta yang halal atau yang harta yang haram itu akan berpengaruh bukan hanya di dunia saja, bahkan nanti di akhirat. Di akhirat. Oke. Di situ, Bang. Baik. Karena pasti akan dipertanggungjawabkan Ustaz ya. Iya, Di dipertanggungjawabkan akhirat nanti nanti Ustaz. takutnya. Baik. Nah, rezeki yang barokah ini rezeki yang seperti apa sih Ustaz sebenarnya? Kalau kita lihat di lingkungan sekitar kita, wah ini orang nih banyak duit. Iya. Nah, tapi pas kalau kita lihat penilaian kita kok habis terus. Nah, ini bagaimana Ustaz? Iya, benar. Harta yang kita kumpulkan itu ya, Bang. Harta yang kita kumpulkan, yang kita cari dari pagi sampai malam, dari malam ke pagi, dari pagi ke malam, bontang-banting tulang. Pada akhirnya ketika kita dapatkan gajinya itu, sehari 2 hari, loh kok udah habis? Ya kan kayak berasa, ya Allah padahal saya kerja ini susah-susah loh. Kok habisnya cepet banget? Iya. Ya kan? Pernah kita merasakan kayak gitu kan? Benar-benar Nah, Ustaz. dan itu juga efek daripada ketidakberkahannya harta, Bang. Oke. Nah, ketidakberkahan harta karena ya seperti itu. Nah, kenapa tidak berkah? Alasannya kenapa ya kan? Kenapa tidak berkah? Coba kita lihat dulu. Lingkungan tempat kita kerja, lingkungan yang baik atau bukan. Oke, baik. Menghasilkan tempat yang jauh dari riba, atau jauh dari penipuan, jauh dari merugikan orang lain. Nah, kalau ada yang seperti itu kan kita tahu, oh ini harta tidak berkah. Nah, itu kita lihat lingkungannya dulu. Kemudian setelah kita lihat lingkungannya, baru kita tahu nanti, oh ini harta pasti berkah. Nah, ketika kita merasakan harta yang berkah tadi, kita tahu sebanyak apapun harta yang kita dapatkan, kalau tidak berkah, tidak bakal berasa. Tapi kalau harta itu kita dapatkan sedikit pun, sedikit sekecil pun harta yang kita dapatkan, kalau berkah, manfaatnya luar biasa. Walaupun seumpama nih ya Bang ya, kita dalam sebulan itu jauh dari kata UMR lah. Jauh dari kata UMR. Tapi karena dia berkah, lebih cukup untuk 2 bulan dari gaji yang kurang dari jauh dari MR tadi. Ya itu tadi, keberkahan itu sangat kita cari. Dalam keberkahan. Oke, baik Ustaz. Kita akan melanjutkan kembali kayaknya Ustaz di segmen ketiga ini. Nah, saya ingin pertanyaan Ustaz.
apa rezeki atau harta yang paling tinggi derajatnya dalam sudut pandang Islam? Nanti kan kita ulas setelah jeda berikut ini. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri akan segera kembali untuk Anda. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara masih bersama kami di Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Dan masih mengulas tema pentingnya harta yang halal dan berkah. Dan juga masih bersama dengan Ustadz Zikri, kita akan mengulas kembali tema kita. Nah Ustadz, salah satu bentuk rezeki ini adalah harta. Nah, adakah dalam Islam itu harta yang paling tinggi derajatnya itu apa? Oke, boleh saya bahas ya, Bang? Silakan Ustadz. Jadi kalau kita tahu ternyata harta yang berupa duit, berupa ya gaji atau yang lainnya itu adalah bentuk harta yang paling rendah tingkatannya. Oh, oke. Itu adalah bentuk harta yang paling rendah rendah tingkatan. Iya, paling rendah. Jadi ada yang lebih tinggi dari itu. Ya. Yang bentuk harta yang paling tinggi derajatnya yaitu kesehatan. Oh, oke. Baik. Bagaimana orang bisa jadi harta kalau tidak sehat? Benar, Ustaz. Bagaimana orang bisa beraktivitas kalau nggak bisa bernafas? Jadi dikategorikan oleh para ulama kita, sebagian ulama kita, termasuk Imam Ghazali, beliau mengklasifikasikan derajat harta yang paling tertinggi itu adalah kesehatan. Setelah itu dan juga yang tertinggi juga termasuk yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, kalau urusan yang harta yang kita dapat peroleh itu paling rendah ternyata. Kita tahu kan kalau kita hubungkan bagaimana orang bisa mencari rezeki yang halal atau ya rezeki yang halal mereka peroleh kalau mereka badannya nggak sehat. Ya. Mereka nggak bisa bernafas. Mereka nggak bisa berjalan, mungkin nggak ada kaki atau bagaimana. Nah, oleh karenanya paling afdolnya rezeki, tingkatan paling tinggi adalah nikmat kesehatan. Sebagaimana Rasulullah itu seringkali memberitahukan kepada kita dalam hadisnya. Nabi katakan, ni'matani maghbunun alaihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang seringkali dilalaikan oleh umat manusia. Yang pertama, as-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Gitu, Pak. Siap. Berarti kesehatan dan waktu luang, Ustaz ya. Iya. Bisa dikatakan inilah harta yang paling tinggi derajatnya. Nah, benar, Ustaz. Oke. Dan saudara, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 168 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi bagi daripada yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Iya. Jadi dari surah ini sebenarnya sudah jelas, Ustaz ya. Sudah jelas. Kita disuruh untuk mencari sesuatu yang sumbernya dulu dari yang halal. Nah, karena kalau misalkan dari yang halal tadi bisa bermanfaat juga untuk tubuh kita agar diberikan kesehatan dan bisa bermanfaat untuk keluarga kita terutama dari lingkungan sekitar. Oke. Nah, Ustaz, terkait dengan bagaimana cara kita menghasilkan harta yang halal dan barokah ini, Ustaz? Apakah ada kategori pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan dalam sudut pandang Islamnya, Ustaz? Kita harus sebagai seorang mukmin sejati ini yang pekerjaan bagaimana sih yang harus kita lakukan dalam pandangan Islam ini, Ustaz? Oke, boleh. Nah, dalam sudut pandang Islam, pekerjaan apapun boleh kita lakukan. Asalkan halal. Tahu sumbernya, tahu dari mana pendapatannya. Yang menjadi masalah, diri kita yang tidak mau mencari yang halal. Kalau sumbernya banyak banget. Dari ayat Al-Baqarah tadi, sumber dari tanah. Kalau kita tanam tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh. Kemudian bisa kita jual, itu kan halal. Kalau dengan kita bisa usaha, karena sekarang ini Bang, mohon maaf, banyak daripada orang Indonesia umumnya, mereka itu
sangat suka hal-hal yang instan. Saya juga suka yang instan, Bang. Iya. Kayak kan mulai dari mie instan itu jadi semuanya pengen instan. Pekerjaan pun pengen instan. Iya. Jadi kita tahu kalau kita ingin dapat duit yang banyak, harta yang berlimpah, ya tentu kita harus usaha. Ada usaha, ada pengorbanan dan perjuangan dalam memperoleh harta itu. Maka karena kalau kita cari yang instan itu, kita tahu bahwa yang instan itu kadang-kadang timbulnya nggak baik semua, Bang. Kayak ada buka aplikasi sekarang udah bisa ngapain aja, ya kan, buat memperoleh harta, tapi hartanya nggak. Jadi gitu. Jadi tergantung dari niat kita tadi. Apakah kita mau mencari harta yang halal? Itu pertanyaannya. Apakah kita mau mencari harta yang halal? Maka kalau mereka sudah menanamkan itu dalam diri mereka, dalam kolbu mereka, maka mereka akan mudah untuk mencari pekerjaan yang halal. Dan pasti dimudahkan, Ustadz ya? Baik. Nah Ustadz, apakah dalam mencari sebuah rezeki itu hanya dikhususkan untuk laki-laki? Nah ini bagaimana pandangan Islam, Ustadz? Nafkah ya? Nafkahnya, Ustadz. Oke, pandangan Islam. Bagaimana seorang perempuan yang bekerja atau wanita karir? Dalam pandangan Islam, Islam tidak melarang wanita untuk berkarir. Tidak melarang wanita untuk berkarir, untuk berbisnis. Tetapi mereka tahu batasan-batasan mereka dalam menjaga hubungan mereka dengan yang bukan mahram. Jadi kita tahu, kita ambil dari ceritanya Nabi Muhammad SAW, istri beliau yaitu Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid Al-Kubra. Beliau adalah seorang business woman yang sangat terkenal, sangat kaya di kota Mekah. Jadi kita tahu ketika menikah sama Rasulullah, seluruh harta bendanya dia berikan untuk Rasulullah. Sehingga tidak menyisakan apapun dari hartanya. Saking karena dia tahu dunia itu nggak ada manfaatnya kalau untuk kita bawa di akhirat nanti. Tapi untuk perjuangan Rasulullah akhirnya beliau tahu ini manfaat sejatinya. Dan oleh karenanya kalau kita pengen nyari, kalau kita berbicara tentang hukum bagaimana wanita itu berkarir, hukumnya boleh, tapi harus memperhatikan batasan-batasan dalam syariat, yaitu ketika berbisnis, usahakan jangan sampai sampai berhubungan dengan yang bukan mahram. Harus tahu jaraknya. Harus tahu jaraknya. Nah, bicara seperlunya. Jangan nanti bicara lama-lama ternyata nyaman. Dan ini yang kadang-kadang mohon maaf mengakibatkan perselingkuhan. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh syariat. Baik Ustaz. Berarti harus memperhatikan kayak membentengi diri sendiri, Ustaz ya. Baik Ustaz. Nah, ketika kita mencari sesuatu yang halal ini sebenarnya banyak sekali di sekitar kita, Ustaz. Tapi terkadang yang haram tadi mengganggu kita, Ustaz. Iya, benar. Nah, bagaimana cara kita mensucikan harta yang kita dapatkan secara tidak bersumber dari syariat Islam, Ustaz? Bisa dikatakan haram, Ustaz. Ini bagaimana? Jadi pertanyaannya itu, harta haram apakah bisa disucikan? Nah, gitu? Boleh, Ustaz. Pertanyaan yang menarik, Bang. Harta yang haram apakah bisa disucikan? Jadi kita tahu harta yang kita peroleh itu ada yang haram, mungkin yang haram ya, kita bicara yang haram ini. Haram itu ada yang haram secara zatnya, ada yang haram secara hukumnya. Kalau haram secara zatnya, yaitu seperti jelas Allah katakan larangan tentang babi, anjing. Itu kan benar-benar udah haram, betul-betul haram. Ini haram loh, nggak boleh kita deketin. Nah itu secara zatnya. Tapi kalau secara hukumnya haram secara hukumnya, seumpama kita memperoleh harta kita itu dari cara yang tidak baik, sehingga kita tahu ini haram. Nah jumlahnya banyak. Nah orang itu, Bang, kalau udah dapat jumlahnya banyak, dia mengajak orang lain, yuk ini nih ada duit, sodakohin sama dia. Ada yang disodakohkan orang yang sekarang, karena pandangan analisa kita ya kan pada saat ini,
mereka sodokohkan satu-satu, lumayan jumlahnya besar. Ya orang dikasih duit pasti senang bang. Iya. Iya kan? Pasti senang. Nah tapi pertanyaan apakah bisa mensucikan? Mensucikan harta yang haram tadi? Tidak bisa. Oh, oke. Tidak bisa bang. Haram itu tidak bisa disucikan dengan hal yang baik. Yang baik, oke, Tidak bisa. baik. Kan kayak kita sodako itu baik. Tapi tidak bisa untuk bisa menghilangkan haram itu. Ya haram ya tetap haram. Ya. Kayak gitu. Oke, berarti ibarat katanya itu sia-sia Ustadz ya? Iya, sia-sia. Tidak memiliki nilai pahala. Nah betul. Oke, baik. Nah, ketika kita sudah mengetahui sumber yang kita cari itu adalah sesuatu yang halal Ustadz. Iya. Apakah dari harta kita tadi itu memang ada pembagiannya untuk diri kita sendiri dan untuk orang-orang di sekitar kita Ustadz? Harta yang halal. Pembagiannya ketika kita mendapatkan harta yang halal itu tetap kita ada bagiannya kepada saudara-saudara muslim kita yang tidak mampu. Oke, baik. Di dalam Islam ada istilahnya zakat. Dan zakat itu ada zakat harta, ada zakat badan. Oh, oke. Zakat harta yang kita kenal yaitu zakat fitrah. Yang dilaksanakan pada dekat-dekat daripada bulan Syawal. Di bulan Ramadan kita sudah bisa membayar zakat harta kita. Nah ada juga zakat badan. Zakat badan itu yaitu berupa tumbuh-tumbuhan khusus seperti gandum, kurma dan yang lain-lainnya. Nah itu ada zakatnya bang. Apabila mereka sudah nyampai nisabnya atau mereka mempunyai tambang emas. Nah setiap tahun itu mereka punya nisabnya sudah nyampai 1 tahun itu sudah beralih perputaran uangnya itu udah nampak dan sudah nyampai waktunya untuk dibayar dan pas berapa persennya nanti kan diambil. Nah maka bagi mereka boleh untuk membayarnya. Nah jadi memang ada hak seorang muslim di harta kita. Jadi kesimpulannya itu harta yang kita peroleh ada hak seorang muslim di harta kita. Jadi kita jangan bahil-bahil, jangan pelit-pelit. Ya ada harta kita sodakohkan lah. Jangan nunggu zakat dulu, harus zakat dulu, nunggu tahun depan, tahun sekali. Kasih kalau ada yang membutuhkan, sekiranya membutuhkan, kita utamakan dulu keluarga kita. Kita lihat keluarga kita. Ada nggak yang mungkin sulit dalam rezekinya? Kita bantu. Kita beli beras, kita beli minyak, kita beli ini, ya kan? Kita kasih, kita sedekahkan. Nah, kemudian yang kita perhatikan juga saudara-saudara kita dan yang lain-lainnya di sekeliling kita, baru sekeliling kita. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Ustaz. Dan pertanyaan terakhir mungkin Ustaz sebelum kita masuk ke kesimpulan Ustaz. Apakah dalam Islam kita diperbolehkan untuk mengumpulkan harta? Mengumpulkan harta. Mengumpulkan harta di dalam Islam itu boleh-boleh saja. Selama kita tidak berlebihan dan tamak di dalam mengumpulkan harta itu, sehingga ketika kita mempunyai harta yang berlebihan kita pun lupa akan nikmat yang telah Allah berikan. Kita belajar dari cerita Korun. Abang pernah dengar Korun? Harta karun pernah? Nah, harta karun itu penamaannya diambil dari Korun. Korun ini dulunya adalah seorang yang miskin. Datang kepada Nabi Musa alaihissalam, minta doa kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, tolong doakan aku biar aku kaya. Didoa oleh Nabi Musa. Ternyata beneran kaya. Doa Nabi kan makbul. Kaya. Sehingga dia punya harta yang sangat berlimpah. Orang yang kaya di tempat itu pada saat itu adalah Korun. Saking kayanya dia bang. Tempat gudang penyimpanan hartanya Korun itu, kuncinya itu untuk membuka gudangnya itu bisa diangkut oleh 10 orang. Kunci untuk membuka gudangnya. Diangkut dulu oleh 10 orang. Saking besarnya, saking banyaknya kan hartanya kan. Nah ketika Nabi Musa tahu dia udah kaya. Nabi Musa mengutus sahabatnya untuk meminta bagian daripada zakat. Ternyata dia ngomong, apa ini harta aku yang nyari, aku yang nyari, ini usahaku, ya terserah aku mau ngeluar enggak. Kan? Akhirnya dia beralih kepada kufur nikmat. Dan akhirnya Allah pun tenggelamkan hartanya, sehingga kita tahu harta karun. Nah, itu dari itu bang. Jadi jangan sampai kita kufur. Kufur akan nikmat. Kita boleh mengumpulkan harta sebanyak apapun. Kalau harta banyak
kita pun kalau punya harta banyak, kemudian bisa kita manfaatkan untuk hal yang baik, kita bisa sodakokan, bisa kita sodakokan ke panti asuhan dan yang lainnya, itu kan bermanfaat dan berkah. Ah, maka yang tidak boleh itu kalau kita semakin banyak tamak, semakin pelit, ya, kemudian tidak syukur kepada nikmat yang telah Allah berikan. Nah, itu yang kita takutkan, khawatirkan. Baik, siap. Terima kasih Ustadz. Dan kita sudah dimasuk di segmen terakhir Ustadz. Boleh diberikan kesimpulan untuk tema kita di sore hari ini? Silakan Ustadz. Nah, para hadirin, hadirat, pemirsa dimanapun kalian berada, kesimpulan kita pada sore hari ini tentang halal dan haramnya kita dalam mencari harta yang berkah, yaitu kita harus memperhatikan di seluruh lini kehidupan kita tanamkan di dalam diri kita, yaitu ketika kita keluar rumah dengan mencari harta yang halal. Kita tahu tadi dari pembahasan kita dari awal sampai akhir tadi, kita harus tahu bagaimana kita membentengi diri kita dari perkara-perkara yang haram maupun yang syubhat. Sehingga ketika kita mendapatkan harta yang halal, akan membawa dampak positif kepada kita. Tenangnya hati, tenteramnya jiwa, kemudian harta kita berkah. Nah, yang kita harapkan keberkahan ini hadirin. Yang kita harapkan keberkahan. Banyak tidaknya itu bukan menjadi patokan kita, bukan menjadi patokan kita dalam mencari harta. Tapi yang menjadi patokan kita dalam mencari harta adalah berkah atau tidaknya harta yang kita dapatkan. Jadi kesimpulannya, jangan lupa kita berusaha dalam mencari nafkah. Kita juga harus mencari nafkah yang ada berkahnya, sehingga membawa manfaat dan keberkahan kepada diri kita, keluarga kita, dan orang sekeliling kita semuanya. Ya, jadi seperti itu simpulannya, Bang. Baik, terima kasih untuk Ustadz Zikri Utami yang telah berbagi ilmu di sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Rabb. Dan saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.